Informasi seputar pelaksanaan pemilu 2024 kami hadirkan dalam segmen berikut ini. Saudara, Komisi Independen Pemilihan KIP Banda Aceh masih melakukan proses verifikasi administrasi di kantor KIP setempat. Proses verifikasi ini dilakukan terhadap 6 partai lokal yang telah mendaftar ke KIP. Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh mulai melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik atau parpol calon peserta pemilu 2024 di kantor KIP. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Banda Aceh, Hasbullah, mengatakan proses verifikasi administrasi dilakukan dengan mencermati keabsahan dokumen EKTP dan kartu keanggotaan parpol yang telah diupload di sistem informasi partai politik. Selain itu, ada sejumlah variabel lainnya yang diperiksa, diantaranya ganda eksternal, ganda identik, usia, dan pekerjaan. Hasbullah menambahkan proses verifikasi parpol yang telah mendaftar dilakukan kepada 6 parpol, serta berharap seluruh parpol ini dapat lulus verifikasi. Yang diterima oleh KIP Aceh terkait dengan parpol itu ada 6 partai lokal yang diterima, yang saat ini kita verifikasi, dan itu juga belum tentu mereka juga lolos semua. Mudah-mudahan ya kita harapkan semua partai baik panas itu ya kita perlakukan secara adil semua, begitu. Nantinya data keanggotaan parpol partai lokal atau parlok yang berstatus belum memenuhi syarat atau BMS disampaikan kepada parpol nasional dan parlok melalui Sipol untuk ditindaklanjuti. Vida Amelia, TVRI Aceh melaporkan. Saudara, saat ini kita telah terhubung bersama dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KIP Banda Aceh, Hasbullah Yunur, untuk mengetahui sudah sejauh mana proses verifikasi parpol. Baik, Assalamualaikum Bapak Hasbullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah terhubung bersama kita di TVRI Aceh. Pak Hasbullah, bagaimana sejauh ini proses verifikasi hingga saat ini? Baik, saat ini kita sedang berlangsung verifikasi administrasi, di mana kita ketahui sama-sama bahwa sebelumnya KPU RI sudah membuka pendaftaran mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Begitu juga dengan KIP Aceh. Kita ketahui juga sama-sama bahwa pemilu 2024 ini ya sama undang-undangnya dengan pemilu 2019. Jadi tidak ada bedanya. Nah, kemudian dalam proses teknis verifikasi parpol ini berbeda. Berbedanya di mana? Karena ada beberapa teknis yang kita mengacu pada Sipol ya. Kalau dulunya pendaftaran itu didaftar setiap kabupaten kota. Saat ini pendaftaran itu prosesnya satu atap semuanya di KPU RI. Itu untuk Parnas. Kemudian untuk Parlok itu didaftarkan di KIP Aceh. Jadi berbeda tahapan antara pemilu 2019 dan pemilu 2024. Nah, ini mengacu pada PKPU nomor 4 tahun 2022. Nah, proses terkait dengan verifikasi saat ini sedang berlangsung. Mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 29, yang nantinya tanggal 30 kita sampaikan hasilnya kepada KIP Aceh untuk merekap terkait dengan hasil verifikasi. Nah, kemudian di tanggal 27 kita akan menerima tindak lanjut daripada partai politik terkait dengan surat pernyataan kegandaan dan variabel lain yang tidak absah. Nanti setelah kita terima daripada parpol, kemudian kita akan lanjutkan lagi klarifikasi ataupun verifikasi hasil daripada tindak lanjut parpol. Baik Pak Hasbullah, kalau kita melihat ini memang untuk pendaftaran partai lokal ini dilakukan di KIP Provinsi Aceh karena memang kekhususan yang dimiliki Aceh. Lantas, apakah dalam proses verifikasi ini ada perbedaan antara partai lokal
mungkin antar partai lokal dan juga partai nasional yang dilakukan di tingkat pusat di KPU seperti itu? Baik, ada sejumlah perbedaan. Kita ketahui juga bahwa antara Parnas dengan Parlok ini perlakuannya sebenarnya sama. Cuman ada putusan MK nomor 55 terkait dengan partai yang sudah memiliki kursi di DPRI, artinya partai yang masuk PT 4%. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya untuk partai PT ini kita hanya melakukan verifikasi administrasi, mereka tidak kita lakukan verifikasi faktual. Begitu juga untuk Parlok, ya ada dua Parlok di Aceh, ya yang memenuhi pencapaian 5%. Artinya mereka juga tidak kita verifikasi lagi, verifikasi faktual. Sejauh itu dalam aturan itu diatur dalam keputusan KIP Aceh nomor 20 dan perubahannya nomor 23 terkait dengan petunjuk teknis pendaftaran verifikasi pendaftaran partai politik lokal di Aceh. Begitu juga dengan Parnas. Kita kembali lagi bahwa ada 4 komponen partai politik. Yang pertama partai politik yang 4%. Yang kedua partai politik yang peserta pemilu tahun 2019 tetapi mereka tidak memiliki kursi tetapi mereka memiliki kursi di DPRD. Nah, kemudian peserta pemilu 2019 mereka tidak memiliki kursi di DPRD. Nah, kemudian satu lagi komponen yang keempat itu partai politik yang tidak yang peserta baru yang belum pernah mengikuti pemilu sama sekali. Jadi 3 komponen itu yang akan kita lakukan verifikasi faktual. Terkait dengan hal ini, hal penting apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh parpol ini agar lulus verifikasi? Ya, yang pertama dalam mekanisme proses pendaftaran, KPU kemarin menerima memberikan 43 akun sipol kepada partai politik. Nah, ternyata ketika mereka mendaftar itu ada 24 partai yang memenuhi kelengkapan dokumen, sehingga KPU menerima dan memberikan tanda terima kepada partai politik yang diterima tersebut. Nah, kemudian ada 16 partai politik yang ditolak. Artinya mereka tidak memenuhi syarat. Nah, dalam pendaftaran itu tidak kita periksa keabsahan, kevalidan daripada data yang mereka yang parpol kirimkan, tapi hanya kita lihat kelengkapan dari dokumen-dokumen yang mereka berikan. Nah, kemudian ada 3 Parnas yang tidak mendaftar. Jadi ada 43, bisa kita kategori 24 yang mendaftar, 16 tidak lolos, kemudian 3 partai tidak mendaftar. Nah, terkait dengan Parlok, kemarin KIP Aceh sudah memberikan akun sipol kepada 8 partai lokal di Aceh. Baik. Kemudian dari hasil tersebut, ya yang lolos ataupun yang mendaftar di KIP Aceh itu ada 7 partai. Ada 7 partai. 1 partai itu tidak melengkapi tidak lengkap dokumen sehingga ditolak oleh KIP Aceh. Sehingga saat ini yang kita verifikasi hanya 6 partai politik lokal. Yang 1 lagi tidak mendaftar. Jadi terpisah dokumen 3 komponen tersebut. Yang pertama tidak mendaftar, 1 lagi tidak lengkap mendaftar, 1 lagi lengkap dalam mendaftar. Baik. Dan hingga kini Pak Hasbullah, proses verifikasi itu masih berlangsung ya Pak? Saat ini masih berlangsung sampai dengan tanggal 29. Ya. Itu verifikasi administrasi. Kemudian berlanjut nanti di tanggal 1 kita akan verifikasi lagi verifikasi administrasi perbaikan. Dan seterusnya sampai dengan penetapan di tanggal 14 Desember. Kemudian tanggal 15 Desember itu pengambilan nomor urut. Ya, baik Pak Hasbullah, ini meskipun proses verifikasi ini masih berlangsung, mungkin dari KIP Banda Aceh sendiri bisa sedikit memberikan informasi dan juga bocoran. Mungkin hal-hal apa saja yang mungkin yang ditemukan oleh partai lokal ini yang mungkin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya? Saat ini yang sudah kita verifikasi, kita tidak bisa memberikan argumen bahwa partai ini lolos, partai ini tidak lolos, partai ini begitu. Jadi
Kalau kita mengacu pada Kanun Nomor 3 tahun 2008 dan UU PA, ya, Nomor 11 tahun 2006, ya, memang ada 2 partai di Aceh yang lolos secara kursi parlemen, ya, kursi parlemen, yaitu Partai Aceh dengan Partai Nangro Aceh. Ada 2 partai. Itu mereka terpenuhi kuota 5%. Namun demikian, kan yang mendaftar saat ini kan ada 6 partai politik. Ada 6 partai politik lokal yang mendaftar. Mereka kan menginput jumlah keanggotaan ya berdasarkan KTP atau KK. Nah, jadi kita verifikasi keabsahan daftar mereka. Nah, dalam komponen itu kan ada beberapa variabel yang kita lihat, baik itu kegandaan, ya, kegandaan antar parpol, kemudian kegandaan identik, kemudian kegandaan internal. Ya, kemudian usia, ya, apakah dia sudah memenuhi syarat atau tidak, ya, yang diamanahkan sesuai dengan undang itu 17 tahun, atau dia sudah pernah menikah, tetapi dia belum berumur 17 tahun, ini dibolehkan, ya, atau yang yang kita ada indikasi tidak memenuhi syarat seperti ASN, Polri, dan TNI, penyelenggara pemilu, kepala desa, dan jabatan-jabatan lainnya yang dilarang diatur sesuai dengan perundangan yang berlaku. Seperti itu. Jadi sampai saat ini kita belum bisa kita pastikan bahwa partai ini lolos, partai ini tidak lolos. Tentunya ada 4 parlok ini yang akan kita lanjut dengan verifikasi faktual. Maka dari hasil verifikasi ini kita kirimkan lagi ke akun sipol. Jadi partai politik nanti bisa melihat dan bisa memperbaiki dokumen-dokumen yang dianggap itu tidak sah dan tidak valid. Gitu. Ya baik, terima kasih Bapak Hasbullah Yunur yang telah hadir di TVRI Aceh tentunya membahas terkait dengan proses verifikasi partai politik jelang pemilu tahun 2024 ini. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara.